Yang terhormat K3S Kecamatan Dawan beserta jajaran, yang terhormat para pengawas di lingkungan Kecamatan Dawan, yang saya hormati Pak Kabid GTK Pak Kasih, yang saya hormati, saya banggakan ya teman-teman para kepala sekolah SD dan kepala sekolah TK. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua, bisa hadir, bisa bertatap muka, dan mudah-mudahan kedatangan kita di sini mendapat kebaikan, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya sampaikan pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Ketua K3S, bahwa pada hari ini di Dinas Pendidikan itu sebetulnya ada acara yang tidak diduga, yang tidak diundang, sebetulnya tidak diacarakan. Apa itu? Yaitu akan ada demo ya dari LSM Bina Anak Bangsa dari Bandung. Kemudian yang akan didatangi itu adalah Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas KUKM. Ya, saya dengan Pak Kabid sebetulnya menunggu, dan baru sekitar jam 9 itu ada sebuah keputusan bahwa demonya diundur. Jadi saya menurut kepada Pak Kabid waktu tadi itu, Pak Kabid mangkat ya Pak Yun. Jadi sebetulnya Pak Kabid itu duluan dibandingkan saya. Tapi kan acaranya di kabupaten lah Pak. Kabupaten terus dia, jantan itu yang menyebabkan keterlambatan datang ke sini. Mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian yang kedua, ini Ibu Kadisdik ya ingin hadir ketemu dengan teman-teman juga di sini ya, tapi juga sama tadi ada acara juga ya, acara di penguatan Bunda PAUD, ada acara jadi membuka acara itu, dan selanjutnya juga ada acara yang lain ya, jadi pada hari ini belum ada kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman. Tapi suatu saat Bu Kadis ingin ketemu, bersilaturahmi, kemudian ya tentu ya bisa diskusi barangkali ya, dengan teman-teman terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Ya, dua permintaan maaf yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memaklum, rekan-rekan bisa memaklum. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan ya, tadi ucapan alhamdulillah pada hari ini kami ya bisa bertemu dengan teman-teman, dan sekali lagi bahwa pertemuan kita itu ya mudah-mudahan tidak disesali dan tidak menyesal gitu kan. Ya justru yang ada adalah ya kebaikan, kesenangan gitu kan. Kemudian ya pokoknya hal yang baik lah ya, bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu. Kemudian berikutnya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak K3S tadi, bahwa pada hari ini ya dari kami ya lebih banyak mengingatkan kembali ya, lebih banyak mengingatkan kembali. Kadang-kadang satu pekerjaan rutinitas kita lupa terhadap esensinya, lupa terhadap apa sebetulnya pekerjaan kita yang pokok.
tapi yang sering diingat adalah yang ya sayap-sayapnya gitu ya, yang pendukung-pendukungnya. Tah ada anu pokoknya mah biasanya sok aya oge nu hilang. Jadi pada kesempatan yang baik ini ya saya mengingatkan kembali yang pertama terkait dengan kewajiban kita, ya, bahwa kewajiban kita diangkat oleh pemerintah daerah dan ditugasi. Kita diberi tugas oleh pemerintah daerah. Tugas yang paling pokok itu apa? Yang paling pokok adalah ya penyelenggaraan pendidikan bermutu. Penyelenggaraan pendidikan bermutu. Dalam kondisi sekarang, penyelenggaraan pendidikan bermutu itu menurut pendapat saya ya, sangat berat, ya, sangat berat. Karena ya dalam kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan, jadi kebijakan keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Maju mundurnya pendidikan sangat tergantung kepada penyelenggara pendidikannya. Karena otonomi itu, ya, kalau waktu sentralisasi kan kita sudah ada ketentuannya dari atas, kita tinggal pelaksana. Tak ada otonomi mah semua kegiatan itu diotonomikan kepada daerah masing-masing. Dan tentang penyelenggaraan pendidikan bermutu ya juga perasaan mah gitu ya, perasaan mah dinas pendidikan sudah menyampaikan kepada teman-teman, kepada ujung tombak, kepada guru, kepada sekolah, ya sudah banyak disampaikan tentang penyelenggaraan pendidikan bermutu. Ya, kudu gitu nanti perasaan mah sudah maksimal kan gitu. Tapi lagi-lagi pada tataran teknis jika kumaha kan gitu hasilnya. Tapi salah satu indikator adalah kalau anak itu mampu bersaing dengan sekolah lain, dengan kabupaten lain, dengan provinsi lain, dan kita memenangkan persaingan itu, maka pendidikan kita bermutu. Tapi ketika ada persaingan kemudian kita kalah, ya berarti pendidikan kita belum bermutu. Atau barangkali ada satu indikator, ya indikator kalau dulu mah misalnya ada ujian nasional, ada UN, ya, ada UNBK, sekarang ANBK. Nah pun hasilnya seperti apa? Ya, hasil dari indikator itu ketika bagus dan disandingkan dengan kabupaten lain atau dengan sekolah lain, dan kita lebih bagus, maka ya itu bisa dikatakan menurut indikator itu kita dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Tapi lamun eleh yang berarti tidak bermutu kan. Tapi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, Bapak dan Ibu para kepala sekolah, yang menjadi sasaran mutunya siswa, yang sasaran mutunya adalah penyelenggaraan pendidikan. Dan barangkali ada satu pertanyaan, kalau ingin penyelenggaraan pendidikan bermutu harus bagaimana? Apa yang harus disiapkan? Ya, pertanyaannya sederhana dan rekan-rekan juga sudah pasti tahu jawabannya. Kira-kira jawabannya naonnya Bu, Bapak? Kalau kita ingin menyelenggarakan pendidikan bermutu, kualitas SDM, kualitas sumber daya, dengan baik, sarana prasarananya, disiplin, ya, perencanaannya, planning. itu ya.
Jadi apa yang Bapak sampaikan itu sudah betul ya, tapi barangkali saya melengkapi bahwa pada saat kita ingin menyelenggarakan pendidikan bermutu, maka ya persyaratan mutunya harus terpenuhi, ya target mutunya harus terpenuhi. Ya, jadi bermutu dan tidak bermutunya apabila target sudah terpenuhi. Ya, dan target itu setiap saat, setiap waktu bisa berubah. Ya, bisa berubah gitu. Untuk penyelenggaraan pendidikan bermutu, ya paling tidak Bapak, Ibu sebagai kepala sekolah harus memenuhi 8 standar mutu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah ketika Bapak dan Ibu menyelenggarakan pendidikan, mutu itu kan 8 standar. Biasa nama tadi gua disebutkan sok hilang, ya, mutunya sok sayap kena baik, pokok nama hilang gitu. Kadang-kadang juga tidak berpikir bagaimana untuk pemenuhan standar pendidikan itu. Ya, apakah standar proses sudah terpenuhi? Gitu kan? Ya, saya kasih apa namanya teorinya. Ya, saya kasih teorinya, Bapak dan Ibu. Standar proses itu bisa bagus apabila inputnya bagus. Ya. Jadi artinya apa? Artinya mohon untuk inputnya dipenuhi, distandarkan. Input itu apa? Banyak ya. Ada gurunya input, ya. Ada pembiayaan, ada pengelolaan tadi, kemudian ada evaluasi, ada yang 8 standar itu, ya. Yang 8 standar itu penuhi, ya. Kalau yang 8 standar itu terpenuhi, pembiayaan guru dan seterusnya terpenuhi, maka prosesnya akan relatif bagus. Kalau prosesnya bagus, hasilnya bagus. Itu pentingnya penetapan standar, ya, standar. Termasuk standar input. Sebagai contoh hari ini, kalau kita ingin membuat kue bolu, bahannya tidak Pak? Tidak tepung. Nah, tepungnya kudu dipilih tepungnya kayak gitu. Segitiga. Emang ada mal bolu kanggo ngaduk ternyata. Segitiga Pak. Nah, kalau ingin bolunya bagus, maka standar tepungnya terimunya harus bagus. Ya. Itu mohon untuk dicatat, dipahami ya, bahwa penyelenggaraan pendidikan bermutu bisa terjadi apabila standar itunya terpenuhi. Sekarang kalau belum terpenuhi bagaimana? Ya ada usaha lah, ada visi, ada tujuan, pokoknya sekuat tenaga, ada keinginan untuk memenuhi standar itu. Karena memang bisa saja ada poin tertentu yang sulit untuk distandarkan. Ya, sebagai contoh barangkali standar pembiayaan. Ya, standar pembiayaan dengan dana BOS 900.000 itu sebetulnya akan sulit ketika kita menentukan standarnya 8 standar nasional pendidikan. Ya, tapi saya berharap dengan dana yang 920.000 pun ya dapat mencapai standar nasional pendidikan. Ya, dari ideal nama gitu bahwa untuk kebutuhan siswa, untuk biaya operasional adalah ya ABCD-nya sangat banyak kan gitu. Tapi mohon untuk dikaji oleh teman-teman bahwa 920.000 itu juga cukup untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
Kemudian yang berikutnya juga Bapak yang sampaikan bahwa ya di samping tadi Bapak dan Ibu punya kewajiban untuk penyelenggaraan pendidikan bermutu, ya juga jangan lupa terhadap ya pekerjaan individu rekan-rekan. Ya, tentang disiplin itu kan. Apakah Bapak-bapak datang tepat waktu enggak? Tepat waktu. Mudah-mudahan ya tepat waktu ya. Kita kalau melihat keluar gitu ya. Kalau kita melihat keluar ya, orang yang berkeinginan untuk menjadi pegawai negeri itu banyak. Ya, dan saya baru tahu bahwa orang yang usianya 50 tahun juga masih tetap ikut P3K. Hah? 56, bayangkan 56. Ya, kalau kita mau usia 20 tahun udah bisa. Mohon untuk disyukuri juga ini ya, sehingga nikmat ini jangan disia-siakan ya. Batur mahese ulama alhamdulillah ya udah 30 tahun sudah bekerja ya. Oleh karena itu ya tetap semangat ya, semangatnya jangan pudar, jangan kendor ya, tetap kita bekerja dengan ikhlas ya, sehingga apa yang diperintahkan oleh pemerintah daerah termasuk oleh pusat tentang penyelenggaraan pendidikan bermutu ya itu bisa kita laksanakan. Dan yang berikutnya yang disampaikan bahwa ya semua pekerjaan itu ternyata Bapak dan Ibu perlu komitmen ya. Perlu komitmen. Dalam mencapai komitmen mah sulit ya. Kadang-kadang hari ini rajin, kemudian besoknya tidak rajin, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah dibangun komitmen, saya yakin itu tidak akan tidak akan terjadi. Dan saya sampaikan satu teori, Pak Kabit berada sedikit buat teman-teman ya, juga buat nanti proses pembelajaran di sekolah ya. Saya melihat dari berbagai teori tentang pembelajaran ya, ada teori behaviorism, ada teori kognitivisme dan seterusnya ya. Itu ada satu kesamaan ya. Ya, kesamaannya itu apa ya? Kesamaan adalah latihan atau pengulangan. Latihan atau pengulangan. Kalau latihan kognitif misalnya dilatih, diulang, maka masuk ke dalam long term memory, maka pengetahuan itu akan melekat. Tapi kalau sifatnya praktek, dilatih, maka akhirnya akan menjadi refleks, menjadi kebiasaan. Ya. Ini mohon untuk dicatat juga ya. Mudah-mudahan jadi jimat Pak Ketua K3S. Karena gini ya, untuk membentuk karakter itu harus diulang ya, diulang terus. Jadilah pembiasaan. Kalau sudah jadi pembiasaan, itu sudah menjadi karakter. Kalau Bapak dan Ibu untuk mencoba ya, datang terlambat, hari ini terlambat, tidak ada koreksi, besoknya terlambat lagi, besoknya terlambat lagi, besoknya jadi kebiasaan, jadi karakter ya, karakter terlambat ya. Dan saya menduga
saya menduga para kepala sekolah datang ke sekolah relatif terlambat. Siap. Kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena saya melihat beberapa sampel. Berarti ibu bukan orang yang masuk sampel itu. Saya datang ke sebuah sekolah. Ya, jam 7:30, ya, jam 7:30. Kepala sekolahnya nggak ada. Kemana kepala sekolahnya? Saya Pak. Dari kemana? Buka. Ya udah, nggak apa-apa kan. Tapi saya pesan, tolong nanti kepala sekolahnya kalau ada suruh datang ke dinas. Ya. Kemudian nanti kita ngobrol. Saya keluar lagi, ya, datang ke sekolah yang satunya lagi. Ternyata juga nggak ada. Kemana sekolah mana? Menuju ke Bandung Pak. Oh iya. Ya nggak apa-apa, nanti besok kalau hadir datang bilangin ada saya dan saya ingin diskusi. Jadi besoknya datang ke dinas. Ya ternyata itu karena pembiasaan itu, ya, pembiasaan. Tapi yang kedua, yang si ibu itu ke Bandung memang kebutuhan karena suaminya sakit, berobat ke Bandung. Itu nggak apa-apa, ya, kepentingan pribadi nggak apa-apa, asal yang penting adalah laporan ke dinas bahwa ada kegiatan pribadi karena mendesak dan seterusnya. Ya, jadi apalagi datangnya perginya keluar kota, kalau kepala sekolah ke siapa kan gitu kan, izinnya tentu ke dinas kan gitu. Ya mohon untuk hal-hal seperti ini ditertibkan, gitu kan, kemudian dilaksanakan. Ya. Tapi juga ada yang aneh, Bu. Anehnya gini, ada seorang pegawai rajin, ya, ke kantornya rajin, bekerjanya bagus. Ketika pulang juga karena pekerjaannya banyak selalu melebihi jam kerja. Datang jam 7 kurang gitu karena pekerjaannya banyak. Ya, tapi dia itu lalai. Ya, lalai ngabsen. Pagi tarang absen, sore tarang absen. Kemudian yang kedua juga kewajiban untuk membuat SKP juga lalai. Ya, sehingga kebetulan itu kejadiannya di distrik, orang distrik, laki-laki. Ya, pada saat yang sekarang itu karena ada ketentuan bahwa SKP hari ini harus laporan setiap hari. Ya, kalaupun tidak sempat, misalkan hari kemarin belum dilaporkan, sekarang bisa diisi. Tapi kalau hari yang kesananya 3 harinya tidak bisa, maksimal 3 hari, Bapak udah tahu ya, 3 hari tidak mengisi, akhirnya banyak yang tidak terisi. Dampaknya apa? Ya, dampaknya tunjangan kinerjanya tidak semua terbayarkan. Ya. Padahal rajin Pak, jadi dicarikan ke istrinya. Pak, saya dimarahin sama istri saya, kenapa? Biasanya tunjangan itu 5 juta, sekarang cuma 2 juta. Terus tuh nanyanya, ya itu kenapa cuma 2 juta, yang 3 jutanya dikemanain kan gitu. Dan tidak bisa ditolongan gitu. Ya, jadi terpaksa dia hanya menerima 2 juta. Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Saya hanya mengingatkan kan, dan ini pekerjaan kita sudah biasa, kegiatan kita sehari-hari, dan juga yang dampaknya adalah apabila kejadian seperti ini, dampaknya adalah penilaian dari atasan itu kurang bagus, padahal rajin. Ya, apalagi penilaian yang
nilainya yang di luar seperti BKPSDM presidennya asal rajin gini, tapi gini karena asup karena absen kan gitu ya, padahal itu karena lupa ya. Jadi rekan-rekan yang saya hormati pada hari ini ya, saya sekali lagi hanya mengingatkan kepada teman-teman ya, lakukan semua ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam aturannya ya, daek pokoknya ikuti supaya bisa, maka gunakan teori pembelajaran tadi, diulang ya, maka akan jadi sebuah kebiasaan. Sudah biasa menjadi sebuah karakter. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita dirubah deh ya, kita jadi malas, kemudian malas jadi karakter malas. Jangan sampai seperti itu. Dan ini semua adalah sebuah pilihan. Ini pun berlaku untuk pembelajaran apapun Bapak dan Ibu ya. Jadi ke anak-anak, siswa, ke anak SD ataupun TK ya, cara pembuatan pendidikan karakter itu seperti itu ya, latihan, pengulangan harus menjadi sebuah perilaku, harus menjadi sebuah kebiasaan ya. Dan itu teorinya banyak ya. Jadi kalau kognitivism itu kognitif ya. Ngapalkan itu kan pada akhirnya masuk ke dalam long term memory, maka hafal ya, tanpa berpikir pun kadang-kadang langsung bisa ya. Pak Ketua KTDS, saya tanya Pak, saya tanya sama Bapak nih Pak Sarif, tilu tambah tilu sabaraha? 2 tambah 2 4, cepat kan? Karena udah masuk ke dalam long term memory-nya ya. Tapi namun misalkan anu cara terbiasa jadi ucapkan, cara diulang-ulang, misalnya 7 kali 8 itu kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit kan belum terbiasa ya, jadi belum mikir lah. Nah, proses pembelajaran itu seperti itu ya. Rek kognitif, rek praktek, rek keterampilan. Lalu keterampilan latihan terus, latihan. Jadi perilaku. Anu tadi nanti bisa nyepak bola, siapa terus-terusan. Nah, akhirnya nggak bisa. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pembelajaran tuntas ya. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran tuntas. Jadi belajar kudu tuntas Bapak dan Ibu. Sok kamurang kali di bumi nya. Kalau ngajar ka budak encan tuntas pasti pohon deui ya. Tapi kalau misalkan sudah tuntas, lamun kognitif sudah masuk ke dalam long term memory, tuntas. Lalu misalkan belajar praktek sudah pada refleks ya, refleks kasih latihan tuntas. Lalu belajar praktek 1-2 kali lakukan terus beres, ini harus polri kali itu harus sampai belajar refleks. Itu aja barangkali Bapak dan Ibu yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaatnya. Saya mengucapkan bertaufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang saya hormati Pak Ketua KTDS, yang saya hormati Kepala Kasih, yang saya hormati Pak Pemilik, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Taman Kanak-kanak yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan paling utama dari kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di SD Batu 2 ini. Saya sebenarnya sering lewat, tapi baru kali ini masuk Pak.
Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa. Dan mari kita syukuri pertemuan ini dengan berbagi. Jadi selain berucap syukur, dengan berbagi apa yang kita punya. Dan saya punya itu informasi. Tapi bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu. Saya hanya lebih dulu tahu. Jadi ibaratnya kalau dalam teori belajar Jepang itu belajar 1 dan 2, kalau sudah bisa sambil belajar 3 dan 4, saya mengajari 1 dan 2. Jadi bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu semua. Nah, pada kesempatan ini ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang PP 94. Tadi sudah disinggung sama Pak Paris. PP 94 ini kita sikapi dengan tenang, dengan bijak, luas. Nah, hal yang mendasar dari PP 94 ini ada 4. Yang pertama adalah tentang definisi masuk kerja. Bahwa kan tidak ada dalam PP 53. Nah, sekarang ada. Jadi di PP 94 itu ada yang dimaksud dengan definisi masuk kerja itu adalah bekerja di rumah dan di kantor. Jadi bekerja di rumah pun dihitung sebagai bekerja. Makanya tata cara bekerja di rumah pun tetap diikuti. Jangan sampai karena WFH dari pakai daster. Nah, di Kemendikbud itu sudah dibiasakan. Kalaupun WFH, pagi-pagi itu ada apel virtual, kemudian isi absen, kemudian bekerja. Jadi tidak masak. Karena di rumah sambil masak. Jadi ketika ibu jam kerja mengajar di rumah, ibu juga menggunakan pakaian untuk bekerja. Itu aturannya seperti itu. Makanya sekarang di PP 94 ini masukkan yang namanya definisi masuk kerja. Jadi masuk kerja itu bisa di rumah, bisa di kantor, sekolah atau di kantor. Yang kedua, ada tambahan tentang definisi pungutan di luar ketentuan. Jadi dalam pungutan di luar ketentuan tidak ada dasar hukumnya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengut ke anak, hasil rapat komite itu mah pungutan yang ada ketentuannya, bukan yang di luar ketentuan. Nah, yang ketiga, perbedaan yang paling mendasar adalah tidak mengatur unsur pidana. Beberapa kan dalam PP 53 ada unsur pidananya, sekarang tidak diatur. Nah, yang keempat ini nurada luas nama, yaitu masalah sanksi. Itu luas satu nama, dan maksudnya ada beda. Yang pertama adalah sanksi sedang. Sanksi sedang itu kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau guru tidak masuk 17 hari, itu kena hukuman pemotongan tunjangan selama 6 bulan. Berapa besarnya? 25%. Jadi menpasarin ke asuh 17 hari dalam setahun, dan itu sifatnya kumulatif, Pak. Itu dipotong tunjangannya 25% selama 6 bulan. Nambah sana kedatangan teh 21 hari. Dipotongnya dari 6 bulan menjadi 9 bulan. Nambah dari asup. Dipotongnya nambah dari 9 bulan menjadi 12 bulan. Hukuman berat itu kalau dulu ada 5, sekarang dipangkas menjadi 3. Tapi yang pertama bukan yang pertama kali yang harus mendapat perhatian itu, ingat dulu ada penurunan pangkat, sekarang tidak ada. Yang ada adalah penurunan jabatan. Kepala sekolah jabatan bukan?
Bukan. Dalam pengertian perundang-undangan ini bukan. Yang dimaksud dengan jabatan itu adalah guru. Misalnya sekarang Pak Sarif, guru 4B, guru maja. Guru maja dengan pangkat 4B. Dihukum misalnya. Diturunkan 1 tingkat, berarti menjadi guru muda dengan pangkat 3 dua tingkat. Enggak 2 tingkat Pak, kan diturunkan pangkat, diturunkan jabatan. Pangkat golongan mengikuti jabatan. Kan ini dari sok balikan aja. Golongan 4 ya. Dari golongan 4 ke golongan 3 gitu. Golongan 3.